Nama Harvey Muiz kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Tinggi atau PT Jakarta mengeluarkan putusan banding yang jauh lebih berat dari vonis sebelumnya. Dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara, Harvey awalnya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Namun putusan banding menaikkan hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Putusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli hukum, sebab vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan awal jaksa, sehingga dikategorikan sebagai ultra petita. Lalu, apa sebenarnya ultra petita dan mengapa bisa diterapkan dalam kasus ini? Ultra petita adalah prinsip hukum yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa atau penggugat. Meskipun dalam hukum acara pidana, prinsip ini jarang digunakan. Dalam kasus Harvey Muiz, majelis hakim memutuskan untuk memperberat hukumannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Kasus yang menjerat Harvey Muiz bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami Sandra Dewi itu. Jaksa Penuntut Umum atau JPU awalnya menuntut Harvey dengan hukuman 12 tahun penjara. Tetapi majelis hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat. Hakim Ketua Eko Arianto dalam amar putusannya menyatakan bahwa Harvey terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun, putusan ini mendapat respon berbeda di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara, jauh lebih tinggi dari putusan sebelumnya. Vonis ini juga disertai kewajiban membayar denda 1 miliar rupiah subsidi 8 bulan kurungan. Ultra petita berasal dari bahasa Latin, di mana ultra berarti melebihi dan petita berarti permohonan. Dalam konteks hukum, ultra petita adalah putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa atau gugatan yang diajukan. Dalam hukum pidana, hakim seharusnya memutuskan perkara sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan di luar tuntutan jika didasarkan pada kepentingan pengadilan. Putusan ultra petita dapat ditemukan dalam pasal 178 HIR dan pasal 189 ayat 3 RBG yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi gugatan. Namun, dalam praktiknya, ultra petita tetap dapat digunakan dengan batasan tertentu, seperti tidak melebihi ancaman maksimum yang didakwakan. Keputusan hakim untuk memperberat hukuman Harvey Muiz tentu tidak diambil secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam putusan ini, termasuk aspek keadilan dan kepentingan publik. Hakim mempertimbangkan besarnya kerugian negara akibat korupsi timah yang melibatkan Harvey. Dengan nilai kerugian hingga 300 triliun rupiah, majelis hakim menilai bahwa hukuman yang lebih berat diperlukan untuk memberikan efek jera. Selain itu, dalam hukum pidana terdapat 3 asas utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Dalam kasus ini, hakim lebih menekankan pada asas keadilan,
dengan memberikan hukuman yang lebih berat daripada tuntutan jaksa. Selain memperberat hukuman penjara, hakim di tingkat banding juga menaikkan jumlah uang pengganti yang harus dibayar Harvey. Awalnya, Harvey dihukum membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Namun, dalam putusan banding, jumlah tersebut meningkat menjadi 420 miliar rupiah. Dalam hukum pidana, uang pengganti merupakan bagian dari hukuman yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka aset terdakwa dapat disita atau hukuman penjara bisa diperpanjang. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pidana, tetapi juga aspek finansial dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa.